Oke, halo semuanya. Jadi di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang Excel. So, pertama kita masuk ke aplikasi Excel-nya. Lalu ya di sini bisa kita lihat, di sini kita sudah disuguhkan dengan beberapa fitur, dan juga yang kotak-kotak ini adalah cell. Ya, ini cell. Terus ini adalah border, jadi kita tinggal bebas pilih border yang mau kita pilih nanti, yang mau kita pakai. Dan ini juga ada beberapa fitur yang bisa kita pakai juga, kayak format as table dan ya yang lain-lain. Lalu ini kita masuk ke langkah pertama. Di sini aku mau ngejelasin tentang rumus dasar matematika. So di sini kita bisa blok beberapa sel. Nah, ini kita bisa perluas lagi selnya atau perpanjang gitu. Nah, caranya itu klik di antara atau di tepiannya ya, di tepi kolomnya itu. Nah, itu tinggal kita klik 2 kali lalu kita seret saja. Seperti itu ya. Nah, ini karena ada format yang salah, jadi aku delete dulu dan bakal aku ulang nanti. Nah, lalu di sini aku bakal kasih nama dulu rumus dasar matematika. Dan di kolom pertama ini kita isi bulan. Ini pangkat kali bagi tambah dan juga terakhir itu kurang. Jadi ini rumusnya itu nanti untuk pangkat, pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, di sini di kolom kedua ini kalian bebas ngisi angka semaunya kalian, intinya terserah kalian aja mau dikasih angka berapapun itu. Di kolom ketiga ini juga terserah kalian mau dikasih angka berapa. Nah, sekarang kita masuk ke caranya. Nah, pertama kita klik sama dengan, lalu kita klik kolom yang pertama, lalu nanti aku cantumin rumus buat intinya itu kayak kita sama dengan, lalu kita klik kolom angka yang pertama, lalu nanti angka rumus yang buat nunjukin si rumusnya ini, intinya itu. Lalu kita klik lagi kolom yang angka yang kedua, lalu kita enter. Nanti bakal aku ketik rumusnya itu gimana. Nah, ini itu tentang apa ya, ini nggak kelihatan. Ini format cell number. Jadi di sini tuh kita nanti bisa kayak ngubah jadi satuan rupiah atau uang luar negeri. Itu bisa. Dan di sini aku ketik 200 dulu untuk 4 sel. Jadi 200, 200, 200 dan 200. Nah, ini aku kasih rupiah untuk yang pertama, lalu euro untuk yang kedua, dan di sini aku jadiin persen. Dan ini untuk kolom yang terakhir ini aku kasih koma gitu. Nah, untuk number udah. Sekarang kita ke border. Nah, ini tuh gimana cara bikin border. Jadi pertama itu kita blok beberapa sel, beberapa kolom. Nah, di sini aku blok ke pinggir 2 dan ke bawah itu 2, dan kita klik border di bagian itu.
Dan udah deh, tinggal pilih all border atau border yang lain, itu terserah kalian aja. Dan ini untuk contoh wrap text. Nah di sini aku bakal contohnya itu kita tulis mata kuliah. Nah ini kan kalau kolomnya itu gak diperbesar, ini gak muat kan, jadi kita klik, lalu kita klik yang wrap text, jadi itu nanti kayak otomatis kolomnya itu meluas dan kata-katanya itu kepisah ke bawah gitu loh. Nah terus ini ada apa itu ya, ini merge and center. So ini aku bikin 3 kolom dan 3 kolom ke samping, aku blok 3 kolom ke samping dan 2 ke bawah. Nah di sini aku kasih border, all border border luar dulu, lalu aku blok yang 3 di bawah itu buat all border. Lalu di sini aku kasih judul kayak pembagian kelas gitu. Nah ini kan kayak gak muat gitu kan, dan itu ada di pinggir. Nah ini aku klik kelasnya dulu, lalu oke, ini aku salah sebentar, kita undo dulu. Nah ini kita klik yang teksnya itu aja, teksnya aja ya, lalu kita klik yang kita blok yang bagian atas aja, yang golongan untuk judulnya itu, lalu kita klik yang merge and center. Nah itu nanti bakal otomatis ada di tengah-tengahnya gitu. Lalu selanjutnya ini ada rumus sum atau penjumlahan. Di sini sama, aku bakal blok beberapa kolom. Di sini aku tulis bulan, minggu 1, minggu 2, lalu ini total. Nah, di sini aku tulis bulannya Januari, Februari, Maret, dan terakhir itu April. Lalu untuk di minggu 1 dan minggu 2 ini tuh kayak kalian itu bebas aja ngasih angka. Di sini aku ngasih kayak anggaplah ini tuh pengeluaran. Oh enggak, ini angka biasa. Nah, 20, 55 atau berapapun itu terserah kalian. Intinya itu disesuaikan sama kemauan kalian sendiri aja ya guys ya. Nah, lalu untuk rumusnya itu kita sum sama dengan sum, terus kita klik kolom angka yang pertama, terus kasih titik koma, lalu klik kolom yang kedua, lalu kita enter. Nah itu udah keluar hasilnya, dan kita tinggal klik kolom hasilnya itu, lalu kita tarik ke bawah, dan itu nanti bakal otomatis keisi sendiri. Nah terus ini aku kasih border. Nah ini kayak gini. Terus untuk yang kedua ini bakal ada rumus average atau rata-rata. Nah, di sini tuh kita sama aja ya, kita bikin data kayak yang tadi itu, kayak yang di rumus sum. Intinya itu sama aja kayak gitu. Kita bikin datanya dulu.
Nah, ini datanya udah selesai, dan untuk rumusnya itu kita sama dengan, terus kita klik average atau average, lalu kita klik kolom yang pertama, kita kasih titik koma, lalu kita klik kolom dan kedua, lalu kita enter, dan kita klik kolom yang pertama, lalu kita tarik ke bawah, dan itu akan otomatis keluar hasilnya. Lalu di sini ini aku salah pencet. Lalu di sini kita bakal blok semua, lalu kita ke format as table. Di sini kita kasih border kayak gini, dan untuk yang bagian angka panah itu kayak kita tuh bisa klik dan kayak nyesuaiin mau diurut dari yang lebih kecil ke yang besar atau sebaliknya ya. Lalu di sini aku blok lagi, terus kita pergi ke insert, lalu kita klik yang diagram ini. Aku pakai yang diagram batang. Nah, ini aku klik aja. Di sini tuh kita tuh bikin grafiknya gitu kan. Nah, ini aku perkecil, aku sesuaiin. Lalu di sini kita bisa ngedit. Nah, ini pertama aku mau ganti namanya dulu jadi grafik gitu ya. Lalu kita ke kuas ini untuk kita bisa ngubah. Ini bebas ya, kalian mau pakai yang apa, tapi aku mau pakai yang ini. Terus ini aku kasih nama dulu, grafik. Lalu selanjutnya kita bikin text orientation kalau nggak salah. Ini aku bikin, ini nggak usah di border ya, aku pindah ke sini. Ini nama mata kuliah, lalu ini kelas, dan ini keterangan. Lalu kita klik per kolom, itu kita bebas. Kita ke apa itu kan ada teks yang miring gitu, ABC yang ada tanda panah miring, itu kita klik aja yang itu, dan kita bebas mau ngasih format yang gimana ke tiap kolomnya. Itu bebas ya, sesuai selera. Nah, ini aku kasih nama. Ini orientation. Ya bener, orientation. Terus selanjutnya itu ini udah berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ya, udah 9, dan di sini aku bakal ngasih 10 praktek, dan ini tuh kita terakhir alignment. So, ini aku bikin tabel lagi. Border, aku border, all border. Lalu ini aku isi nama, name, kelas, lalu keterangan. Nah, ini itu aku blok, lalu aku nggak warp text, bukan warp text guys, ini itu rata tengah. So, udah deh gitu doang. Jadi ini udah aku cross check semua. Jadi itu dia dasar-dasar dari Microsoft Excel. Semoga kalian bisa mengerti penjelasannya, dan terima kasih sudah menonton. Ini terakhir kita tinggal save aja ya. Ini aku pindah ke dokumen ke dokumen khusus Excel yang biasa aku pakai. Nah, udah save aja, dan udah deh.